Apakah emang lo orang yang menganggap suci itu sebuah kesempatan? Iya jelas sih. Gue salah satu kesempatan yang gue anggap penting dari suci adalah, oh ternyata selesai suci ini, gue tuh punya mimpi ini Pak Eko. Kan di suci itu suka ditanya, abis suci lu mau ngapain? Di setiap kelas mentor tuh pasti kayak gitu. Gue merasa ya, lulus di suci juara berapapun gue, titel suci itu buat gue CV. Di musik, anak stand up ada. Di film, anak stand up ada. Di aktor, anak stand up ada. Podcast, anak stand up ada. Oh, di Persatuan Pengangguran Indonesia juga anak stand up ada. Iya, paling banyak anggotanya. Sampai yang kayak gitu juga ada. Ini nih navigasi hidup gue nih. Ini anak gue juga harus megang hal yang sama karena ini ternyata works buat gue. Berarti pegangan yang mengarahkan hidupnya ya? Iya. Gue pengen ngajarin ke anak gue soal jangan pernah kejanggal sama rasa takut. Itulah kenapa gue stand up. Karena di stand up itu menurut gue seni yang paling efektif untuk lu merawat rasa takut. Itu adalah hal yang paling efektif untuk Merawat rasa takut. Iya, merawat rasa takut. Dah, mau ngomong apa? Ngomong apa lo? Saya lagi sedih ini. Kenapa sih? Saya pengen banget masuk suci. Ya elah. Udah. Terlalu langsung. Persiapan saya udah mateng banget Peko. Iya. Saya udah ngapalin jalan ke Usmar. GoPay udah isi ya? Iya. Kenapa emang? Saya kan ini nebeng. Nebeng orang saya. Pengen banget masuk suci. Gimana ya Peko caranya masuk suci saya? Oke, ini gue kasih tau caranya ya. Nomor 1. Oke. Nomor 1 kita tanya Eja aja. Ada Eja. Ini kawan saya Prisyo ini. Ini Aprilia ya? Eja Saputra. Gak bagus openingnya. Kalau orang lain tuh saya ada, musisi nih. Ini satu bidang. Saya bingung. Kenapa emang kalau satu bidang? Ngerasa kalah. Tapi lo benar-benar merasa mengalahkan Sahat gak? Iya gitu aja. Udah ya aja deh. Sebab. Of course. I am the winner. It's me. Tapi emang udah Sahat tahu Eja NPD ya? Udah dari lama tahu sebenarnya. Oh ya? Iya, orang-orang nggak tahu aja. Dari 1870. Itu lama. Dianya aja belum ada. Dianya aja. Masa udah ada Eja NPD? NPD-nya aja belum ada. Kan dia kalau disanggul mah kayak Gajah Mada ya? Kayak Dr. Snape. Kayak Dr. Snape Harry Potter dia. Tapi gini Ja. Kan anak-anak kan waktu audisi kan selalu report tuh. Bukan mereka selalu report sih, gue yang selalu nanya di grup. Iya. Gue tuh saking ngerasa punya harapan sama kalian gitu kan, gue pasti selalu gimana aman gitu, gimana aman. Bahkan tiap show. Ya tiap show ya, tapi ini kita ngomongin audisi nih, karena mereka berangkat gitu kan, sama siapa besok berangkat gitu kan. Oh Rido udah berangkat duluan dari Surabaya, oke gimana? Kan gue juga selalu nanya. Nah begitu pulang dari Bandung, aman Pak Eko, Sahat yang paling pertama dengan bangganya. Oh, lu golden pertama ya, Teh? Enggak dong, golden pertama online. Online dia. Enggak, maksud gue di rombongan kita ke Bandung yang dapat golden pertama. Rido. Oh iya. Rido. Tapi dia yang laporan pertama karena di grup PSG kan. Oh iya. Aman, gitu kan. Ambon aman. Eja gimana? Gak lolos. Kok gak lolos? Iya. Gitu. Gue tuh kayak, maksudnya gini, jujur nih, gue punya top 3 lah ya. Sorry ya Rido ya. Yudi, maaf ya Yudi ya. Berharap apa sih? Buat Rido sama Yudi, maaf ya. Gue punya top 3 lah. Buat gue setelah melihat lo sebelum yang show bertiga sama si Yudi sama si Torik, gue kan nonton lo tuh. Gitu. Jadi gue punya ekspektasi. Jadi buat gue top 3 gue adalah Ambon, lo, Sahat. Gitu kan ya. Dikasih tahu lo gagal tuh aneh buat gue. Betul. Kayak nggak mungkin lah. Masa iya sih? Kok lo bisa gagal? Apanya yang salah? Gitu. Nah, yang mau gue tanyain, apa yang salah justru di pre-show itu? Di gagalnya di-cut lagi ya, bukan terima kasih. Betul. Gagalnya di-cut di tengah-tengah beat. Karena ada tahapan gagal tuh. Di-cut, terima kasih. Abis Nggak itu dapet. lucu tapi nggak dapet. Baru golden. Golden ditelepon atau enggak gitu. Iya, gue nih di-cut. Di-cut? Di-cut gue. Seburuk itu berarti? Seburuk itu. Apa yang terjadi, Ja?
Yang terjadi, gue tuh di audisi Bandung mempersiapkannya sebulan lebih lah, open mic-nya setiap minggu. Tapi pada saat beberapa hari sebelum berangkat ke Bandung, biasalah sindrom mau suci tentang pentingnya persona. Itu tuh udah pasti. Kata-kata Radit banget ya yang nempel ya. Pentingnya Yang itu, pentingnya persona tuh jadi membebankan kita ketika kita pengen menghadapi panggung suci itu. Padahal apa yang gue persiapkan itu sangat tidak gue pertimbangkan personanya, tapi yang gue pertimbangkan adalah point of view-nya, premisnya, tingkat kelucuannya. Dengan masuknya apa yang mengejar persona, apa yang mau lu bawa, akhirnya gue bawa materi si Gadang kebakaran. Oh. Si Gadang kebakaran. Tapi itu tidak dipersiapkan. Beat itu udah pernah jadi, dibawa. Udah jadi. Beat itu udah pernah di open mic. Diam kamu jangan banyak ngomong. Cuman ini bintang tamu yang gue bisa. Iya, jadi kemarin Ernest Coklat gue, oh itu gitar. Jadi beat itu udah jadi, Pak Eko. Beat itu sudah jadi, sudah di open mic-in, bahkan sudah sempat ada mini show tentang beat itu. Makanya gue harusnya membawa keputusan, oke lah gue bawa beat persona tukang nasi goreng aja, kayaknya bukan sesuatu hal yang gambling. Oke. Naik gue tap. Oke aja, terima kasih. Loh, terima kasih Pak Dikat nih. Dikat. Iya, dikat. Abis itu udah, gitu kan. Dia lagi tengah beat. Oke, terima kasih. Terima kasih gitu. Jurinya Dikat. siapa itu? Pada Indro sama Cing Abdel. Oke. Nah, terus diomelin lah gue sama Ambon. Karena Ambon tahu open mic gue. Ambon tuh tahu set gue yang akan gue bawa di audisi. Terus kenapa lu kok tiba-tiba bawa set itu? Harusnya nggak itu dong setnya. Ya itu gue kasih tahu jawabannya persona. Nah lalu gue dapat dari satu. Kenapa gue gagal? Karena alasan yang menurut tadinya gue masih denial gue gagal. Karena materi ini harusnya lucu. Tapi kenapa tidak lucu di audisi? Nah analisa dari seorang Sahat Kaban adalah, jadi salah satu beat gue yang harusnya pecah di situ. Karena nih beatnya pernah gue bawain dan pecah. Orang tuh tidak tergambarkan seberapa besar kerugian gue atas kebakaran tersebut. Oh, lo miss di deskripsi. Iya, miss di deskripsi dan gue hanya mengandalkan ekspektasi orang lain terhadap sebuah bisnis yang kebakaran. Padahal ketika gue ngasih konteks gue punya kedai nasi goreng kebakaran, langsung muncul asumsi di kepala penonton. Oh, gerobak nasi goreng kebakaran. Kompornya. Jadi tidak sebegitu besarnya untuk menjadi sebuah ironi. Iya. Gitu kan. Makanya itu jadi pelajaran gue pas di Suci Show semifinal. Ya. Itu gue tampilin seberapa besar kebakarannya itu akibat masukan dari orang ini. Iya, dia sih jago kalau nasihatin orang. Gitu. Emang lebih susah jadi guru agama ya. Karena masukan. Ada insight saya di hidup dia. Guru agama, guru BK ya kan. Ada Tapi insight. kemudian apa yang lo lakukan di Jakarta sehingga akhirnya lolos? Nah, terus di Jakarta gue udah mulai gue udah nggak memperdulikan persona. Yang gue pedulikan adalah gue percaya apa yang gue tulis ini menarik, bagus, dan lucu. Udah. Patokan gue itu aja. Dengan beat yang sama atau? Beda. Oh beda lagi Beda. nih. Ini udah ngomongin ayah. Bahkan gue gak ngebahas nasi goreng sama sekali. Ternyata itu yang works gitu ya? Iya, ternyata itu works. Terus abis itu dapat golden, baru muncul keraguan tuh. Aduh, berarti personanya apa? Tetap gak ada nih. Kalaupun misalnya tiba-tiba lo lolos di pre-show, kira-kira apa ya? Iya, Gitu ya? abis itu telepon pre-show kan. Wah, itu semakin kepikiran nih personanya apa. Ngobrol lah gue sama Rio Dumatubun, Zawin, gitu-gitu. Ya masukan dari dia adalah pre-show adalah tunjukin materi terbaik. Yang penting lolos dulu aja gitu ya. Materi terbaik itu adalah pilihan paling strategis untuk lu bisa memenangkan pre-show. Nggak peduli personanya apa, karena itu nanti bisa entah bisa dicari atau ketemu pada saat berjalannya kompetisi. Oke. Perjalanan kompetisi, ternyata bisa nih tanpa persona. Nah, hal yang menyenangkan gue adalah pas gue dengerin Bundit Suci.
Lu nonton nggak Bu? Iya. Iya. Ada di show berapa gitu, Yuda Keling tuh ngomong, Eja tuh bukti kalau ternyata di Suci itu nggak pakai persona nggak apa-apa. Karena yang lebih terpenting adalah kemampuan kita mengolah tulisannya, terus sudut pandangnya mau seperti apa, dan kelucuan itu tetap bisa akan dinikmati sama banyak orang tanpa lu membawa sebuah identitas saya ini siapa, saya ini apa tuh bisa dikesampingkan. Gitu. Tapi kalau lo misalnya nih, tanpa nasi goreng, Eja apa menurut personalnya? Jahat. Di Suci enggak. Di Suci enggak. Itu komunitas. Loh, dari materi lo nggak siap dipimpin Gen Alpha aja udah jahat itu. Lo mau ngebunuh mimpi anak-anak baru lahir. Itu udah jahat, itu jahat. Iya emang nggak pantas di kami gitu. Tapi tanpa nasi goreng kalau menurut gue personalnya Eja adalah laki-laki bahagia. Laki-laki bahagia. Iya, nggak ada PR-nya gitu loh. Karena ya dia udah tahu mau ngapain. Oh. Dia adalah salah satu sosok yang menurut gua udah tahu mau ngapain. Tapi kan kalau ngomongin persona nih ya, persona itu kan pada akhirnya harus lo planting kan. Iya. Kemudian akan works mungkin pada saat kemudian sudah 2, 3, 4, 5 show gitu. Sehingga kemudian beat-beat lo akan bekerja ketika orang udah paham lo berbicara sebagai siapa, sebagai apa gitu ya. Artinya kan ada perjalanannya nih. Nah, sebagai laki-laki bahagia di mata gua gitu ya, kalau misalnya mau di track back gitu, balik mundur, lu kan ternyata orang Minang yang kuliah di Malang ya? Iya. Nah, di Malang itu apa yang lo dapetin sehingga banyak ngebentuk lo yang lo sebagai pekerja kreatif, lo kemudian dagang nasi goreng, lo akhirnya jadi seorang komik kan, ada yang lo planting dulu tuh di Malang. Nah, di Malang tuh lo dapet apa aja sih? Awal gua maba di Brawijaya ya. Itu kan gua masuk ke jatuhnya paguyuban mahasiswa yang Jabodetabek lah. Oh, malah Jabodetabek? Iya, kan anak Jakarta di Malang gitu, Oh, perantauan lo lah. tuh bukan perantauan dari Minang langsung ke... Bukan, dari Jakarta dulu gitu kan. Terus kan dulu tuh yang namanya kuliah tuh jangan kupu-kupu. Kuliah pulang, lu harus bikin sesuatu. Nah, waktu itu pilihan yang gua tahu saat maba ya, saat jadi mahasiswa baru adalah aktif organisasi. Kayak Selain seks bebas. kalau itu kan adalah lifestyle ya. Oh iya. Sorry. Kalau di saat hobi. Kalau gue prinsip. Oh, navigasi hidup semuanya. Jadi kayak kegiatannya adalah organisasi tuh, kayak antara lu masuk BEM, atau lu ikut organisasi eksternal kayak HMI, PMII, KAMI gitu-gitu. Lalu gue coba berteman lah sama mereka-mereka ini. Gue masih tidak melihat gue suka dengan situasionalnya gitu. Jadi yang gue lakukan adalah, oh kayaknya kegiatan organisasi ini gue nggak bisa komit nih untuk terus datang rapat. Terus situasi-situasi yang sangat rutin itu. Iya, sangat-sangat organisasi banget gitu. Saat rapat, bikin proker, jalanin proker gitu. Evaluasi. Evaluasi Yudi ya. Iya. Yudi kan gitu banget ya. Iya, walaupun nggak kuliah dia BEM. Jadi nongkrong doang di sekre. Walaupun nggak kuliah. Kuliah tapi Dia bisa bego. Nggak percaya. Kasih tahu Yun. Kasih tahu program-program lo. Yudinya ada di sini ya. Yudi Ramadhani. Yudi yang sampai Ramadhani. sekarang belum 10.000 followersnya. Belum 10.000. Tapi dia nyabu BNN. Masa belum 2.000 udah dicepuin. Tunggu 200. Jadi lu nggak suka situasinya. Iya, gue kayak kurang cocok nih sama situasi bikin proker segala macam. Lalu ketemulah gue dengan genre untuk lu tetap bisa aktif, tidak menjadi kupu-kupu, tapi ada manfaatnya. Karena organisasi kan juga sangat banyak ya manfaatnya. Gue tahu manfaatnya, tapi gue nggak cocok dengan kegiatannya. Lalu pilihan kedua adalah aktif bikin bisnis saat kuliah, bikin UMKM. Sorry, lo kecetus lihat bikin UMKM ini karena lihat banyak orang dan banyak teman-teman mahasiswa yang ngelakuin hal yang sama, atau emang karena Butuh duit. dia tuh nggak kelihatan kayak butuh duit tau sebenarnya. Iya, di mata duitan. Dia mata duitan. Dia mata duitan. Kayaknya itu karena kultur yang dibangun sama kampus gua.
Oh, banyak UMKM. Waktu itu gua itu angkatan Brawijaya 50 kalau nggak salah. 50 pokoknya angkatan emas. 50. Oke. Saat itu tuh tagline kampus gua adalah entrepreneurship. Oh. Jadi dari gua ospek itu tuh udah dibangun tuh bahwa hidup setelah kampus itu adalah menjadi seorang pemimpin dan memiliki sebuah bisnis. Itu udah kebentuk tuh dari zaman maba. Terus kegiatan kampus gua tuh banyak banget seminar entrepreneur. Memulai bisnis dari 0 rupiah. Bagaimana caranya untuk lu bisa mengelola sebuah bisnis. Itu tuh dari kampus. Gua ngejar sertifikat. Dulu tuh kayak ada misalnya. Ini kayak gue banget nih. Gue pengen buka Matahari tanpa modal. Lah, bisnis 0 rupiah kan gitu maksudnya ya? Iya betul, tapi yang possible. Jangan asal-asalan. Itu gua ngumpulin sertifikat selama 4 tahun kuliah 4 sih. tahun? 4 tahun kuliah Ngumpulin, maksudnya selama 4 tahun kuliah lo ngumpulin sertifikat-sertifikat itu? Sertifikat seminar. Dari seminar biasa sampai seminar nasional. Lu tahu IPO Ride nggak? IPO Ride. Nah itu pokoknya adalah zaman-zaman 2009, 2008, 2010 tuh dia berbisnis kalau dengan mau Tuhan. ngurutin 2008, Oh, 2009, 2008, 2010. Di gua urut itu, makanya nggak gua koreksi. 2008, 2009, 2010 lah. Yeah. Ada IPO Ride kayak 7 pintu keajaiban rezeki. Asik deh. Itu gue baca. Kayak gitu. Saat baru pintu kedua tuh. 7 keajaiban. Gua baru tahu ada pintu. Ternyata ada pintunya rezeki itu. Itu terus gue berangkat pertama kali merantau itu nggak dianterin nyokap bokap gue, cuma dianterin sampai airport. Yang gue baca buku di pesawat. Sorry, di airport. Iya. Gak relate emang lo ya? Gak relate ya? Lo mah diantarin paling Gue kayak salah. Itu pun gak diongkosin. Malak-malak dari sini dah sampai dapet ongkos. Gua sampai dapat truk. Bapak gua ngelobi supir truk. Ke Malang nggak? Dia bukan jalan ya. Dia bukan jalan. Terus. Di airport yang gue baca adalah bukunya ini. Si Anak Singkong. Oh, si itu Trans 7. Iya. Siapa sih? Itu yang gue baca. Dan gue nggak tahu kenapa di situ banyak momen yang kayaknya sama nih sama kondisi gue saat ini. Dia kan membangun bisnis dari awal masuk jadi mahasiswa, dia buka bisnis fotokopi, gitu-gitu tuh dari awalnya sampai terus akhirnya gede sampai punya mentalitas seperti Anak Singkong. Terus gue ngerasa akulah. Suatu saat aku akan bikin Trans TV. Akulah. Akurasi Khairul Tanjung. Akulah titisannya. Cepet banget ya. Langsung ambil kesimpulan. Akulah titisannya. Tapi lu dari dulu udah suka baca ya, Jak? Beberapa nggak yang anak baca banget sih. Tapi di airport lu baca sih, lu suka baca. Enggak, di level antara nerd sampai pemalas lo ada di mana nih? Dari Tengah-tengah malas- tuh. Tengah-tengah kayaknya. Tengah-tengah pemalas. Ini kan pemalas. Di antara semua pemalas gua juga ada di sini. Gue juga males, Bre. Males gue udah males. Ya buku-buku sebulan satu mah ada. Oh, sebulan satu. Oh, iya. Ya, buku-buku sebulan satu ada. Beres. Beres. Sebulan satu tuh lumayan tau sekarang. Buku-buku sebulan satu. Lumayan apa nih? Lumayan bagus, serius. Karena gue kemarin mendengar bahwa angka mega bestseller aja sekarang cuma di angka 50.000 per tahun. Artinya kan jumlah pembacanya makin dikit. Karena di zaman gue kuliah itu butuh ratusan ribu untuk dibilang mega bestseller. Kayak Laskar Pelangi itu kan ratusan ribu dibilang mega bestseller. Sekarang tuh 50.000 dalam waktu setahun aja udah mega bestseller. Kalau buku sebulan satu udah dibilang baru dibilang lumayan bagus, yang bagusnya banget itu sebulan berapa buku? Ada yang kemudian mengasumsikannya sebulan 4 buku. Misalnya seminggu satu. Gitu. Itu dibaca patah gini ya? Tapi kan tergantung. Iya, ada yang langsung ngejalanin. Langsung baca buku. Ada yang langsung ngejalanin baca buku. Di belakang layar Yudi lagi baca buku Ikigai. Ikigai dia kira buku Jawa. Ikigai. Iki orang. Dia kira pedoman ini ya. Mindset Jawa ya. Mindset Jawa. Ikigai. Salah, bukan. Tapi gini ya, lo udah di Malang lo kayak nemuin pattern kan? Iya. Nah tadi lo bilang orang tua lo tuh nganterin lo sampai airport gitu.
lo tumbuh dari orang tua yang happy gak sih? Yang kemudian kayak ngasih energi yang sangat positif vibes ke lo gitu untuk lo bisa tumbuh. Sebelum lo jawab, gue kasih review nyokapnya kocak. Nyokapnya kocak. Sumpah nyokapnya kocak banget. Review deh 1 sampai 10. Untuk ukuran nyokap-nyokap, 10. Wih. Untuk ukuran nyokap-nyokap, 10. Kayaknya kalau nyokapnya ikut yang juara nyokapnya ya. Betul. Orang nyokap lo aja kaget kan. Emang kamu bisa ngelucu katanya gitu. Oh gitu? Iya. Karena energi lucu di rumah gue tuh terlalu besar dari selain dari gue. Oh gitu? Iya, dari Iya. nyokap. Jadi semua isi rumah lo tuh komedik? Enggak. Tapi itu tuh energi bahwa sebagai seorang jokernya tuh dari nyokap gue. Coba Seru. kayak gimana? Seru. Sebenarnya Nyokap. lebih ke seru ya orangnya. Gua ada satu. Ini, lagi makan nih. Kan kami diundang makan. Nyokapnya lagi masak-masak. Kami Minta diundang. mas siapa? Kok bisa-bisa Iya, saya orang random. Diundang. Kok bisa sampai ke rumah Eja orang random? Enggak, teman-teman komunitas Tangsel diundang sama dia. Nih, nyokap gue lagi masak-masak nih, pada makan di sini. Makan tuh, saya Ambon, Yudi gitu. Makan tuh, terus nyokapnya gini. Iya, dimakan. Mama mah suka banget masak, kadang sampai bingung mau masak apa. Akhirnya makan mie. Itu benar tapi itu benar. Itu benar tapi benar. Kata gue, gak usah dipakein setup. Tapi berarti punya struktur lo itu berarti. Iya, saya juga kaget. Ada Ada strukturnya strukturnya. nyokap lo ya. Keren ya nyokap Nyokap lo ya. apa? Emang Jangan dari kocak. teman SMP gue sampai teman kuliah gue, emang pasti kalau ke rumah gue langsung dekat sama nyokap gue. Seberapa gede pengaruh komedi nyokap lo ke gaya komedi lo? Menurut lo deh. Gede atau enggak? Kayaknya yang tadi pengen gue jawab tuh ini, Pak Eko. Apakah gue lahir dari seorang orang Iya. tua yang happy atau full support? Gua malah kayaknya bukan lahir dari orang tua yang full support, tapi bukan juga orang tua yang banyak mengekang. Gue tuh lahir dari orang tua yang sangat netral. Untuk terserah lu dah sebenarnya mah. Gitu banget. Nyokap gue tuh gitu banget. Mah gue mau kuliah nih. Ya terserah lu mau kuliah. Enggak ya enggak. Kalau paling kalau gagal cuma teriak, walah! Gitu. Netral lagi. Letang. Kalau berhasil, ku lihat pelangi. Netral. Kayak bagus. Gue tuh tidak pernah dibebankan oleh ekspektasi orang tua tuh gue gak pernah Tapi kayak. lo jadinya sangat optimis orangnya. Maksud gue netralitas itu malah ngebentuk lo jadi sangat optimis. Lo jadi kayak tadi lo bilang baru baca buku anak singkong aja udah berasa cete nih. Berasa titisan. Udah berasa titisan gitu kan. Artinya kan jadi sangat optimis gitu loh. Lo berani berangkat ke sebuah kota yang ibaratnya lo merantau. Bukan cuma bersekolah di sana, bukan sekedar menggali ilmu di sana, tapi berusaha untuk meng-create sesuatu pula di sana. Itu menurut gue gambaran seorang Eja yang sangat happy dan sangat optimis gitu loh. Itu kan gak mungkin tumbuh dari orang tua yang menurut gue tidak happy terhadap pertumbuhan anaknya ya. Tidak suportif gitu. Iya, itu mungkin suportif dalam bentuk lain kali ya. Netral itu adalah bentuk suportif yang bukan kayak ayo Jak kamu jadi ini gitu. Iya, bukan Oh. dia juga bukan orang tua yang memberikan direction ya kayak coba deh lu coba ini, coba itu gitu. Enggak. Tapi ketika gue mencoba sesuatu, tingkat kepercayaannya juga tidak diragukan gitu. Nggak pernah meragukan apa yang gue pilih. Oh. Nggak pernah nge-challenge. Kayak misalnya gue kan milih Malang aja itu harusnya ada challenge kan kayak kenapa Malang, kenapa Brawijaya, kenapa enggak? Dipertanyakan lah gitu. Iya ini kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau emang itu pilihan lu coba kok sok monggo gitu. Termasuk Gas jurusannya, aja. lo nggak beli jurusan apa? Iya, gue jurusan administrasi publik, jurusan pemerintahan. Oh. Dan itu tidak pernah Pertanyakan. dipertanyakan kayak apa tujuannya apa, Nanti mau jadi apa? mau jadi apa, tapi tidak juga diragukan kayak emang itu ada Gue gak duitnya. bisa lo, gue sebagai orang tua gatel pasti kenapa lo milih itu. Iya, Asal gua lo- ini dalam konteks mereka nggak ngerti kan? Dalam entah dia nggak ngerti atau dia sangat percaya sama pilihan gue aja sih. Atau pengen buru-buru lo keluar. Pengen buru-buru gue merantau kali ya. Enggak, soalnya Nggak di pernah kepala pergi. gua kalau mereka ngerti mah wajar mereka nggak nanya. Oh berarti anak ini mau jadi ini gitu. Gitu. Nah bokap iya. gua kan biasanya nggak ngerti tuh. Dia nanya, emang itu apa? Nanti mau jadi apa emang? Gitu. Waktu lo apa tuh? Waktu gua Muay Thai.
Iya, goblok. Pagi-pagi telanjang dada sama celana pendek. Kamu ngapain kayak gitu, mau apa? Gua angkat aja dengkul gue gini. Langsung gini. Iya, udah nggak ngerti. Panggil gajah. Gue mau denger dengkulin gajah. Tapi Ja, UMKM apa yang pertama kali lo bentuk berarti? Ketika lo udah dapat semua ilmunya, vibes-nya udah mendukung, UMKM apa yang pertama kali lo? UMKM pertama ini sebenarnya kalau gue ceritain kayak so menginspirasi gitu ya cerita lu karena rada geli gue nyeritainnya, tapi ini bener Pak Eko. Jadi gue tuh pas kuliah gue nge-resellerin risol tapi gue repackage. Oh, gue ngerti ya, gue kebayang. Jadi gue tahu nih di dekat kosan gue ada ibu penjual risol yang enak menurut gue. Lalu yang gue lakukan sama teman gue ada namanya Ismi ya. Gimana kalau risol ini kita jual di perpustakaan? Jadi gue beli piring yang cantik, gue taruh risol, gue susun, terus gue wrapping. Dan gue taruh di warung kejujuran. Oke. Jadi gue taruh di meja-meja anak perpus baca yang outdoornya. Works, laku. Bahkan sampai piring-piringnya hilang. Itu kemalingan. Tapi kan Eja optimis. Cerita dulu awalnya gini ya. Buat dia itu kejual. Iya, buat gue itu kayak, tuh kan ide gue kemakan. Bener kemakan tapi gak kebayar. Sosok optimis tuh gitu tau hati. Oh berarti gak lo branding apa-apa, cuman di wrap doang? Iya, dan menurut Gue gue pikir tuh lo repackage tuh sekaligus lo rebranding. Iya, masukin bungkus. belum di tahap itu. Jadi Oke. gue pengen ada bentuknya bentuk resell, tapi gue jauh lebih niat daripada sekedar kotak Ya. plastik. Kayak orang karena ngelihatnya lebih tempting gitu, lebih kayak ih apaan nih gitu. Oh. Karena di packing segitu cantiknya. Berapa lama tuh Ja? Sampai piringnya hilang aja. Kayaknya mungkin ada ya 1 semester kayaknya apa? 6 bulan. Ya Iya, 3 bulan, 3 6 bulan gitulah. Dan untungnya oke? Sosok aja buat jajan aja. Oh. Tadinya untung. Tadinya Ganti piringnya 4 kali. Sampai dia begini sendiri. Jangan pakai piring lah. Pada maling semua. Sampai akhirnya tangannya hilang. Kampus mana sih itu? Itu terus gue kalau pikir-pikir anjing itu kalau gue ceritain kayak wih lah kesannya dari nol banget gitu, padahal mah itu real gue lakuin. Terus abis itu Nggak, sorry, sebelum kesana, modalnya berapa? Iya. modalnya berapa, kayaknya waktu itu mungkin 200.000 kali ya. Itu bukan mulai dari nol, guys. Nggak semua anak kuliah punya 200.000 nganggur. Untuk dipertaruhkan sampai piringnya hilang. Itu Tapi nggak. udah ada kan itu kan yang pinjol-pinjol itu udah. Enggak, belum ada itu. Belum ada. 200.000. Jadi 200 Bisa ribuan kayak. margin berapa tuh? Kayaknya setiap kali gue jualan harusnya margin di 50 sampai 70 ribuan. Gede dong. Oke Oke. banget. Oke tuh. banget Itu itu. kalau jadi PT mah. Diterusin sampai jadi PT. Oke itu. Marginnya Oke itu. bagus itu. Tapi lo lipat nggak? Misalnya hari ini 200, kan dapat keuntungan tuh di misalnya kalau 30% ya 60.000 ya. Habis itu 260-nya lo jadiin modal baru buat dilipat naik terus gitu nggak? Oh, nggak. Apa lo stay aja? Belum sampai situ mindset bisnisnya. Oh. Mindsetnya adalah how to create money. Udah gitu doang. Keren. Oke. Iya, Nggak penting nih money nanti akan gue gulung sampai segede apa, tapi gue biasain Ya bikin udah. duit gitu. Berarti Iya, lo bukan titisan CT deh kayaknya. CT emang langsung gitu. Ya harus langsung lipet dong. Langsung beli Iya, banyak dari dia- sana. Enggak, Dia kan jadi dari keuntungannya ini. langsung dilipat untuk naikin jadi bentuk aset yang nilainya Betul. 260.000 biar Betul. untungnya naik terus. Jadi Betul. lama-lama tuh volumenya naik besar. Tadi kan dia fotokopi biasa nih, dia jadi calo fotokopi sampai akhirnya dia punya mesin fotokopi. Iya, itu ada proses lipatan modal gitu. Oh, pantas ada Trans 7 Trans TV ya. Iya. Tadinya kan Trans TV dulu ya. Iya. Sekarang Trans Itu dari Jadi situ. harus berkembang terus Harus nilainya. berkembang terus. Nggak bisa Nggak boleh nggak. 100% duit keuntungan lu tuh lu pakai untuk foya-foya gitu-gitu nggak boleh. Karena suatu saat gini, misalnya nih ada 200.000, dapatlah 100 piece misalnya. Iya. Kan akan mengalami kenaikan harga. Begitu lo store 200.000 ternyata jadi 80, itu kan akan menggerus keuntungan. Iya. Karena jumlah barangnya berkurang.
Kalau nggak lo lipet, nggak akan berkembang. Jadi kejar-kejaran sama nilai inflasi uang. Ini gue ajarin lo. Oke. Gue terapin di bisnis gue deh. Apa sih titip laundry itu? Nemenin video call. Nah tapi UMKM pertama, UMKM kedua, UMKM kedua tuh ini. Jadi kan gue dulu pas ngampus punya laptop. Gue tuh sirik banget kalau ada orang yang kerja di kafe sambil laptopan. Mindset gue adalah gue ngeliat orang itu, dia bisa nyiptain duit ya dari laptopnya. Gue kayaknya mau juga tuh yang kayak gitu. Gue ngapain ya? Gue liat lah dia di laptopnya ngapain. Saat itu di Coffee Toffee, Hang Lekir. Dia lagi desain. Terus gue bilang, oh ternyata nyari duit dari desain tuh bisa. Gue belajar ini, AI. Adobe Illustrator. AI. Kaget Bukan gua. AI ya, Oh, iya. AI, Adobe AI. Udah gue belajar itu. Saat itu bertepatan sama tren desain WPAP. Tahu nggak lu yang warna-warni? Muka Oh, warna-warni yang kotak. ini, iya. Mukanya puzzle-puzzle. Kayak mozaik gitu kan? Iya, kayak mozaik. Itu satu. Gue belajar itu. itu dari zaman gue SMA udah ada tau. Cover majalah Hai dulu begitu. Iya, kayak gitu-gitu. Kan baru naik lagi tuh. Di zaman 2010-an lah. Naik lagi. Abis itu MU juara. 2012 kalau nggak salah. Oke. Gua bikin open PO kaos champion 20 desainnya dari gua. Oh. Desainnya dari gua Oh, dan itu ke juara dia ke-20 IPL. iya, champion 20 masih ada tuh di Twitter gua jualan itu. Oke. Masih ada champion 20 gua open PO yang beli teman-teman gua terus pokoknya laku sekitar 48 piece apa 24 piece gua lupa, 2 lusin apa Apa 4 lusin? apa 4 lusin gua lupa. Pokoknya itu terus barulah dari situ muncul gue bikin brand. Pacaran tuh gue sama bini gue yang sekarang. Pacaran. Sebenarnya dia teman SMA. Tapi sama-sama di Malang. Pacaran terus kami bilang bikin brand seru nih kayaknya. Supaya kita punya karya nih. Supaya bisa ikutan bazar-bazar di acara kampus. Gitu. Nah, terus lo acara kampus itu bazarnya ada terus tiap tahun, kemudian lo jadi punya goalnya, apa emang kebetulan seperti tadi yang lo bilang bahwa ada tahun emas gara-gara itu baru ada? kayaknya setiap tahun pasti ada sih. Bazar-bazar itu kan ada penerimaan mahasiswa baru, ada bazar lagi, ada acara apa. Kayak kelas meetingnya setiap fakultas tuh pasti bikin acara. Nah itu lo kayak baju MU tadi gitu-gitu. Terus yang mozaik-mozaik tadi itu dari kawan lakunya dulu. Iya dari kawan, tapi tetap kan gue open PO di Twitter. Laku tuh, gitu. ada Berarti ada beberapa. orang random juga yang beli. Ada orang yang beli. Oh, lu udah manfaatin sosial media ya. Udah, gue tuh 2011. Terus abis itu bikinlah. Jadi permasalahan adalah kampus gue itu mewajibkan mahasiswanya pakai kemeja. Nah saat itu lagi ngetren flanel, makanya gue bikin lah brand sama istri gue namanya Kelgo. Kalau ditanya artinya apa, nggak ada, keren doang disebutnya Kelgo. Sumpah. Isi kepala 2 orang ini. Setuju sama hal itu. Gila Makanya kayak Kelgo tuh udah yang penting apa ini namanya Kelgo, udah keren aja gitu, nggak ada artinya apa, nggak ada gitu. Nah itu lagi zaman-zamannya Goods Debt Ya, lagi naik naik banget tuh. Kiprah atau reference gue kesana semua tuh, ke Goods Debt, produk-produk yang emang kisaran tahun 2010-11 gitu iya, ya? 2010, 2011, 2012 lah. Nah itu urut kan Pak Eko. Bukan 2012, 2010, 2011 kan. Udah bisa mulai gue. Di gue juga urut. 2010, 11, 12 tuh kesana Brexport baru muncul. Brexport Market itu lagi sangat gaul-gaulnya lah. Akhirnya gue bikinlah brand flanel itu. Nah dari situlah kemampuan gue dalam marketing, gue tahu endorsement, gue tahu sosial media marketing, gue tahu produksian, gue tahu copywriting. Itu dari bisnis itu. Oh, jadi ketika lo memulai, karena lo bikin brand sendiri, otomatis lo paham bahwa emang harus ada namanya komunikasi nih, Iya. buat kemudian mentranslate produk itu jadi bentuk narasi yang bisa diterima Betul, orang gitu ya. betul. Ternyata tagline itu penting. Apa sih tagline yang bagus? Belajar lagi tuh gue branding. Terus dari branding ini, lu udah punya nama brand, lu udah punya tagline.
dari sini tuh gimana sih caranya biar orang tahu, oh lu harus bikin campaign. Ya. Itu tuh dari itu tuh, dari zaman gua bikin brand itu. Karena gua ngelihat brand-brand yang ada di Bragspot tuh, oh dia tuh cara ngekomunikasiin nama brandnya kayak gini ya. Oh campaign turunannya tuh bisa kayak gini ya gitu. Kalau buat gue tuh produk itu emang harus selalu turun menjadi 2 jenis. Produk yang akan dipajang di etalase dan produk yang dalam bentuk narasi yang akan dibicarakan oleh banyak orang. Jadi harus bareng tuh. Makanya menurut gue cukup aneh tadi ketika kemudian menciptakan sebuah brand tanpa narasi gitu. Kan kok nggak ada filosofinya gitu. Karena kalau buat gue produk itu bentuknya 2. Yang ketika dipajang di etalase, baik di toko, baik kemudian di postingan dalam bentuk produk ya. Abis itu kan ketika orang mau ngomong nggak mungkin bilangnya gue beli baju ini loh gitu loh. Karena baju tuh banyak. Dia harus turun dalam bentuk sebuah narasi yang kemudian bisa jadi bahan obrolan banyak orang. Jadi buat gue tuh emang turunan produk tuh harus ada 2 jenis gitu. Yang sifatnya terlihat dan yang satunya kemudian sifatnya tidak terlihat tapi bisa digambarkan. Itu buat gue penting. Nah, lu bukan anak komunikasi, lu bukan anak marketing bahkan ya. Bukan anak bisnis. Intinya adalah tapi lo paham bahwa kemudian ini a must thing to do nih, gitu. Yang mana yang kemudian lo jadiin contoh, pasti lo nggak mungkin tanpa referensi dong. Nah, ada nggak yang lo kemudian lo ambil, entah itu brand, entah itu produk, yang kemudian lo anggap, ternyata cara jualan tuh ini loh, gue ngeliat ada pola dan patternnya yang bisa gue ambil. Ada nggak? Ada, buku yang gue baca adalah bukunya Panji, Indiepreneur. Oh. Nah itu ngajarin dari gimana caranya lu bisa seorang entrepreneur yang indie gitu. Yang semua dari A sampai Z lu kerjain sendiri. Itu. Terus gue baca bukunya Mas Waditya Dika kalau gak salah. Yang cover bukunya warna-warni, gue lupa judulnya apa. Itu ngajarin soal kreatif tuh. Nah, berarti lo udah mengamati komika dari zaman kuliah dong? Tanpa sadar? Iya, komik kan. Karena Panji sama Radit kan 2011 lah baru muncul ya sebagai komik. Betul. Berarti lo udah ngamatin mereka? Udah, gue kan, gue gak tahu itu Sun 1 apa Sun 2. Sun 1, Sun 2 stand up Indo. Gue nonton di Citos. Ini lo udah balik dari Malang? Kayaknya itu lagi liburan semester deh. Oke, lo nonton mereka. Gue nonton kemudian mereka. lo tertarik. Nah, mana dulu nih? Lo tertarik sama komik, akhirnya lo beli buku, atau kemudian ternyata lo beli buku, terus lo tahu bahwa ternyata mereka komik? Gue beli buku-bukunya dulu sih. Oh, baru tahu kemudian bahwa ternyata mereka Dengan komik. motivasi bisnis tadi itu. Oh, jadi kecintaan lo terhadap bisnis duluan ya emang ya? Iya, bisnis. Pantesan ya, kemudian akhirnya lebih banyak promo. Dagang sih. Jiwa dagang gue dari kuliah sih. Sampai nyolong promonya. Sampai nyelip. Enggak kan kita berusaha gali bahwa dia pengen, gue jujur aja penasaran sama intuisinya dia gitu loh. Iya, maksudnya Karena nggak mungkin tuh lahir tanpa sadar yang begitu aja. Gue pengen coba track dia, kenapa dia bisa begitu di panggung suci ya? Pasti ada sebabnya gitu. Nggak mungkin insting itu nggak mungkin muncul begitu saja gitu. Pasti ada sebabnya. Nah kalau emang tadi kan berarti bener ya, dia tuh emang dari dagang dulu baru ke komik. emang niatnya promosi ya. Nah sekarang kita coba deh, kita sekarang balik ke Suci ya. Gue tuh sempet khawatir aja sama lo aja, tapi Di show berapa? di final. Oh, di final. Karena gue nih, ini Lu nonton langsung ya? Enggak ada yang nonton langsung gue. To be honest ya, gue itu punya jagoan di begitu selesai pre-show, gue ngomong sama Ambon. Gue jagoin Eja, Mukmin, lo secara subjektif. Gue bilang gitu. Gue tidak bisa menjauhkan Ratanca karena waktu itu gue ngerasa bahwa dia tidak cukup punya power dan energi di setiap deliverynya dia. Oke. Dari show 1, gue gak ngerasa dia kayak punya stance yang kuat gitu kan. Jadi orang lemes mah boleh, tapi kan stance-nya harus kuat ya. Nah, gue gak ngerasa Tanca punya energi itu di matanya. Tapi gue udah menjagokan lo sama Mukmin itu emang dari pertama gitu. Gue udah ngerasa bahwa kayaknya mereka nih calon juaranya nih gitu. Tapi gue makin worry. Kenapa? Kok Eja terlalu happy ya sebagai persona untuk kemudian munculin pressure di setiap keresahannya dia sehingga ledakan tawanya bisa luar biasa. Yang gue kenal dari lo adalah lo selalu pandai bercerita dan menyusun. Gitu. Itu yang menarik dari lo. Tapi premis lo harus manis banget. Premis lo harus manis banget. Kalau nggak manis banget menurut gue tuh kayak
aduh kurang nih gitu. Ada keinginan untuk skip gitu loh. Setiap lo premis di depannya kayak duh kurang nih tuh, gue takut nih nontonnya, takut tiba-tiba lo Hilang. aduh kok kalau nggak lucu gimana ya. Jadi deg-degan gue ya. Iya. Sampai akhirnya lo ketemu premis manis yang menurut gue dan kayaknya terbukti itu penonton terbanyak deh di YouTube nggak sih? Yang area privasi itu kan premisnya yang Gen Alpha jadi pemimpin ya. Iya. Betul. Anak gua nyanyi lagu ini depan SPG rokok. Ini area privasiku, privasiku, privasiku. Gimana caranya lo memformulasikan sebuah premis supaya muncul manisnya padahal lo sebenarnya nggak gelisah-gelisah banget? Padahal itu kalau nggak salah show 5 apa show 4 gitu. Indonesia. Iya tema Indonesia. Itu dari semua show gue di Suci itu yang paling mepet nulisnya ke tanggal show. Gue tuh biasanya kan kita Rabu show, Kamis tema turun Beko. Kamis, Jumat, Sabtu itu biasanya 70% materi gue jadi. Oke. Nah si generasi Alpha ini itu baru jadi hari Minggu. Oh paling mepet menurut Paling lo? mepet menurut gua. Paling minggu aja jadi minggu aja paling mepet. Karena Kita buat Hamin satu. gua karena buat gua Senin itu kan udah mulai karantina. Itu udah waktunya gua ngapal. Oh. Bukan waktunya atau waktunya gua menyempurnakan doang. Iya. Gitu. Nah, gue jadi menurut gua itu tema paling susah karena terlalu luas. Oh. Temanya Indonesia tanah airku. Ih, bahas apa gua? Dua show kemarin mah enak banget gitu. Tongkrongan ditarik ke identitas gua enak gitu, ditarik ke rasa negatif gua enak. Nah, itu tuh dapetnya adalah ketika ngomongin Indonesia terus gua punya mindset gua nggak boleh nih ninggalin identitas bapak gua di panggung Suci. Tentang gua punya anak perempuan tuh nggak boleh gua tinggalin nih. Apa ya Indonesia tanah airku dan hubungannya sama anak gua? Munculnya dari situ tuh trigger awalnya. Ih, kalau anak gua nanti mimpin Indonesia gimana ya? Oh. Ih, kalau nanti anak gua jadi orang penting kah? Atau dia jadi awalnya sih gini, kalau nanti anak gue jadi feminis gimana ya? Tadi gue mikir gitu. Dan ada possibility ke sana? Anak gue jadi sebenarnya nggak gimana sih, tapi akhirnya gue jadiin gue tarik ke sebuah situasi yang memang lebih Indonesia aja gitu. Tapi jadinya lucu tau. Makanya Justru yang paling resah, dia tuh berhasil ngumpetin hal yang paling resahnya. Makanya gue tuh selalu ngerasa bahwa Eja tuh gak rasa-rasa banget. Bisa jadi bahwa dia tuh selalu ngumpetin hal yang sebenarnya paling meresahkan buat dia. Karena yang paling meresahkan tuh nggak layak TV. Nggak layak TV. Karena jadi gue kasih layer atasnya. Iya. Kalau layer dalamnya jangan. Udah, hancur karir dia, hancur karir dia. DM saya kalau mau tahu. Kalau misalnya dia kemudian tiba-tiba ngomong itu, yang nonton Bu Rosi. Hancur. Gitu tuh, awalnya kayak, anak gue karena Gen Alpha ini kan juga punya karakter kan. Karakternya kuat-kuat banget gitu. Terus abis itu gue terpapar, gue tuh mengawinkan kalau anak gue nanti gede dan mengisi peran penting di Indonesia. Terus lagi rame tren Gen Alpha Core. Oke. Kayak mereka asbun atau apa. Nah dari situ tuh trigger komedinya tuh muncul. Iya. Gitu. Jadi gue nariknya ke anak gue dulu. Tapi dengan mindset pertama adalah gue gak boleh ninggalin pembahasan anak nih. Apa ya? Gue cari tuh. Itu berlaku di semua, karena menurut gue adalah premis itu. Jadi sangat relatable buat banyak orang karena kayak, oh ya hidup gue juga akan berpengaruh nih. sekali gitu kan. Dan banyak sekali menurut gue premis itu tuh kayak sebenarnya cuma sekelompok orang doang yang kemudian akan berpengaruh. Misalnya lo ngomongin soal kalau punya anak cewek, bapaknya bandel. Terus kayak sebagian orang yang punya anak cewek doang kan. Yang kemudian nggak punya, ya kayaknya nggak itu banget deh. Walaupun lo kemudian coba tabrakin sama Ahmad Dhani, ya kan. Tapi intinya buat gue adalah, aduh terlalu selektif nih. Dibandingin sama Mukmin, kayak semuanya lagi ngerasain gitu. Kalau Tanca, bisa jadi karena
dia berdiri di balik aura kemiskinan gitu ya, itu Guru. banyak kebayangnya Iya, gitu loh. Iya. Banyak relate-nya. Jadi gue sempet agak, wah aja kalau nggak bikin premisnya nggak manis-manis banget, Heeh. agak Kalah berat pasti. nih. Ini susah nih gitu loh. Betul. Ditambah dia kan, lo salah satu komik yang mungkin tekniknya nggak banyak. Betul. Ya tekniknya banyak tuh maksud gue kalau kayak ngeliat Rizky Ambon gitu ya, tekniknya kan banyak tuh. Dia pada saat mau nge-punchline aja, dia tinggal milih tuh mau pakai teknik yang mana. Dia gitu. teknik semua, nggak ada premis. Dia full teknik dia. Dia full teknik. Full Nggak ada teknik premis gitu ya, teknik dia. gitu. Cuman ternyata lo bisa ngelewatin show demi show. Artinya gitu loh, buat gue tuh ada satu obses yang ada di kepala lo sebenarnya. Gue ngeliatnya bahwa lo tumbuh besar di Malang sebagai mahasiswa yang udah memiliki bekal untuk harus living day by day sesuai sama apa yang lo mau. Lo buka usaha, lo buka UMKM, lo kayak nggak pernah berhenti bergerak. Nah, ini menariknya adalah gue nemuin quotes tuh di satu film. Kesempatan itu selalu datang untuk orang yang menginginkannya. Teach you a lesson lah. Ini drakor baru kan ya. Oh, Paiko nonton drakor? Kebetulan karena gue penasaran sama... Jadi gue pada saat nonton tuh, ini temanya tentang sekolah gitu kan ya. Dan banyak problem-problem di film itu yang menurut gue emang relate sekarang. Ada yang tentang sekolah lagi, Ajeng SMA 3. Oh, bagus itu. Mantap itu. Cuma resolusinya jelek. Tapi percakapannya bagus. Percakapannya bagus. Walaupun seringkali mukanya ke cowoknya ya. Percakapannya bagus. Tapi gue pengen tergelitik juga jadinya, Ja, gitu loh. Apakah emang lo orang yang menganggap suci itu sebuah kesempatan? Iya jelas sih. Gue sangat menganggap itu kesempatan. Gue salah satu kesempatan yang gue anggap penting dari suci adalah, oh ternyata selesai suci ini, gue tuh punya banyak akses. Gue tuh punya mimpi ini, Pak Eko. Kan di suci itu suka ditanya, abis suci mau ngapain? Di setiap kelas mentor tuh pasti kayak gitu. Gue merasa ya, lulus di suci juara berapapun gue, titel suci itu buat gue CV. Oke. Nah CV apa? Gue kan punya gue udah pasti nih, pala gue tuh isinya dagangan semua nih. Gue doyan dagang. Gue punya background di agency. Terus ada satu ego gue yang gue melihat peluang dari industri hiburan. Di musik, anak stand up ada. Oke. Di film, anak stand up ada. Di aktor, anak stand up ada. Di dunia hosting atau podcast, anak stand up ada. Oh, di Persatuan Pengangguran Indonesia juga anak stand up ada. Iya. Itu paling banyak anggotanya. Sampai yang kayak gitu juga ada. Ada satu peluang yang menurut gue masih kosong. Pembuat iklan lucu, tapi stand up comedian. Oh, gue ngerti maksud lo. Belum ada tuh. Iya. Kita tahu iklan, boleh nyebut merek gak sih? Kita Boleh, tahu boleh. iklan Gojek lucu. Lucu. Betul. Tapi dari segi ego komedi kami gitu ya. Iya. Ih, bukan stand up comedian yang bikin. Oh. Gitu. Nah, gue kalau ditanya, gue ngerasa kayaknya kalau gue punya titel suci, terus gue ngerti bisnis agency, gue punya pengalaman ada di agency, gue suka dagang, kayaknya bisa tuh gue bikin PH iklan kecil-kecilan atau gede-gedean dengan titel suci yang gue punya. Oh, jadi sebenarnya emang lo tujuannya menggunakan ilmu komunikasi dan kemudian titel suci ini untuk jadi sebuah corporate komunikasi gitu ya? Iya. Karena di komunitas orang lucu banyak, Pak Eko. Iya sih. Nggak harus gua. Tapi kalau gue ngerti bisnisnya, gue bisa bekerja sama dengan para orang kocak ini. Bisa harusnya kita bikin iklan Gue udah lucu. coba aja, susah. Satu, nggak on time. Dua, nggak tepat waktu. Pekonya belum suci. Pekonya belum Itu kan kesiangan. kayaknya satu hal itu ya. Tapi Eja mah ini ya masuk suci konversinya bisnis gitu. Iya. Ya, tapi Beberapa orang kan konversinya beli rumah. Terkenal.
50 juta emang dapat. Setinggi-tinggi hadiah suci berapa sih? Gocap kan ya? Gocap. Gocap sama mobil. Nggak pernah lebih dari gocap kan? Nggak uang cash ya maksud gue. Iya, gocap. Gocap kan ya? Gocap. Kayaknya belum pernah lebih tinggi dari itu kan? Belum ada Belum. juga hadiah yang lebih tinggi dari itu di stand up-nya. Suca? 100. Oh, Suca lebih tinggi ya? Suca lebih tinggi. Tapi ya 100 juga nggak dapat rumah. Iya, apalagi 100 juga sekarang. nggak dapat rumah. Kali mepet ya. Kali orang kepepet. Gue sih ngelihatnya jadinya adalah gue selama ini pernah membahas sama teman-teman Tangsel kan. Tujuannya gue bikin MK Media itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, ini udah tertulis di board gue, bener-bener tertulis di tujuannya MK gitu loh, bahwa gue pengen ini jadi sebagai sarana media yang menjadi tempat etalasenya anak-anak Tangsel. Oke. Itu udah tertulis jelas gitu loh di visi misi corporate kami gitu ya. Intinya itu karena gue ngerasa bahwa banyak sekali komika setelah lulus suci atau bahkan yang tidak suci itu nggak tahu mau ngapain. Oke. Ya. Sementara etalase dunia hiburan kan nggak cuma sekedar panggung stand up menurut gue. Dan orang-orang kocak ini menurut gue perlu terus mengasah dirinya untuk jadi seseorang lah. Nah, gue ngelihat lo tuh udah punya itu. Kemarin gue mesti gini, karena gue ngeliat dia, buset semuanya dijemput sama dia. Terima kasih next Carlos, ya mau saya jemput di rumah apa di lantai bawah bang. Kayak semuanya dikejar gitu sama dia. Dia udah siap, lo tuh udah siap sama after suci mau ngapain, apa yang mesti gue develop nih dari sini gitu. Nah itu menyenangkan, tapi di saat yang bersamaan, sejauh apa mimpi lo terhadap si Gadang ini, ya, untuk jadi segede apa sih gitu sampai kemudian lo akan terus ngejemput semuanya, segede apa lo akan memperkirakan si Gadang ini jadi? Kalau segede apa gue belum punya ekspektasi soal gede. Woi nggak bisa. Jangan marah-marah. Ini kan usaha dia. Mas bikin usaha Mas aja deh. Jemu ini kan titisan CT. Udah tahu dia mah. CT-nya juga nggak tahu. Udah tahu dia mau beli Trans TV jadi dari SD. Kecilan, cepetan itu. Gue nggak ada ekspektasi akan segede apa, tapi yang coba gue pertahankan dari usaha-usaha gue after suci sampai hari ini gitu ya. Gue nih pengen usaha nasi goreng gue nih menjadi survive-nya panjang gitu, kayak lu ngelihat bisnis kuliner yang selalu didatengin sama orang ketika lu ke sebuah daerah. Oh, kayak pecel lele Bu Gendut. Iya, misalnya kayak gitu, kan? Kayak bakso Pak Kumis. Bakso Pak Kumis. Nasi goreng gondel. Orangnya beda-beda tahu. Enggak, orangnya nggak sama. Oh, itu nggak sama? Fuck. Kadang-kadang ada yang kurus pas Pak Gendut yang punya. Yang punya ya kurus. Body shaming ya. Itu. Jadi skalanya nggak harus besar, tapi gue pengen ini menjadi Long sebuah lasting lah. bisnis yang long lasting gitu, yang guanya tetap ada di situ, tidak meninggalkan wah ini mah bisnis yang udah biar duit yang berjalan, nggak yang kayak gitu. Gue tetap mau ada sentuhan personalnya, terus tetap masuk di situ sebagai daily activity gue tetap ada. Gue pengen mempertahankan itunya. Berarti lo kepengen si Gadangnya tetap nempel sama lo dan lo nempel sama Iya. si Gadang? Oh. Tapi gue punya pertanyaan yang menurut gue cukup signifikan untuk seorang pengusaha ya. Tidak ada jaminan 100% bahwa kemudian sebuah usaha itu akan everlasting. Betul. Ya. Di atas 5 tahunnya udah bagus. Pilihannya adalah ketika kemudian ternyata itu fail atau bangkrut, anggaplah lo entah mismanage keuangan Ya. entah kemudian lo ternyata Ditipu orang. ditipu macam-macam kan ya. Ketika itu gagal, pilihan lo itu akan bangkit lagi dengan usaha yang sama atau kemudian lo reorganize semuanya membentuk hal yang baru. Reorganize semuanya membentuk yang baru kayaknya. Oh. Biar ini nih jadi cerita aja. Oke. Yang udah selesai nih biarin jadi cerita aja. Si Gading, Si Gedong. Si Gadang 2. Si Gadang 2. si Begadang. Udah ada tuh restoran. Ditambahin si doang. Mending pakai the Begadang. Si Gadang. Tapi aja waktu pasca kebakaran lo masih tetap buat si Gadang Iya, lagi? si Gadang tetap. Justru menurut gue itu bukan titik. Nggak yang benar-benar jatuh ya Jatuh. menurut lo. Dan bukan karena kesalahan lo juga ya? Iya, bahkan itu materinya Yudi sih yang ngomong anjing ke gue itu, yang dia bilang Eja tuh bagus marketingnya. Kemarin dia kolaborasi sama Rio Warteg, rame. Kolaborasi sama abang-abangan stand up, rame.
Udah abis itu mulai turun nih. Terus dia mikir, kebakaran kali ya? Gitu. Nah tapi menurut gue itu, kebakarannya bukan gue yang bakar. Tapi kayak, itu ada benernya gitu, ngerti gak? Untuk Kayak, lo kemudian optimis sebuah kecelakaan untuk jadi hal yang baru. iya, gitu kayak, bukan gue Yud yang bakar, tapi memang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi sebuah campaign dari Allah aja. Bahwa lu bisa bercerita apa setelah ini. Itu kan bagian dari storytelling ya. Iya, Ada ceritanya loh gitu yang bisa lu olah menjadi sebuah suguhan. Nah tadi kayak yang menjawab kayak Pak Eko bilang bahwa sebuah brand yang tanpa filosofi, ya itu terbukti di Kelgo. Kelgo 1-3 tahun bertahan, lalu setelahnya gue nggak tahu mau cerita apa karena nggak ada filosofinya. Jadi bensinnya habis. Bensinnya habis. Nah dengan kegagalan itu, gue mengamini bahwa ya emang ini nggak pantas dilanjutin karena bensinnya nggak ada. Jadi gue nggak menganggap itu gagal. Emang udah waktunya Emang karena udah emang di nggak situ. ada. Emang udah nggak ada. Gue nggak di saat waktu itu ya brand-brand tuh bercerita tentang filosofi di balik proses produksian. Lu lihat sepatu Kompas deh, kan ada ceritanya kan bahwa ini brand dari sejak kapan diturunkan, lalu dia nemuin satu kotak yang udah berabu, terus dia repackaging lagi, dia redesign lagi. Itu ada ceritanya terus, ada legacy. Nah Kelgo nggak ada karena kita berangkat dari asal jeplak, asbun. Filosofinya nggak kuat, berjalan nggak 3 tahun berjalan, tapi habis itu bensin habis. Lu nggak tahu mau ngomong apa lagi, lu nggak tahu mau bercerita apa lagi, tapi ilmunya ada dan evaluasinya jelas ada. Berarti, nih kan mumpung ada 2 pembisnis nih, gue ngelihat, gue pernah ngomong gini Pak Eko ke dia lagi nyeritain apa gitu, terus gue bilang storyteller loh Ja, gitu, karena gue ngerasa engage sama ini. Bener gak sih kalau pada akhirnya gue bilang kalian para pembisnis itu adalah seorang storyteller? Nggak melulu, tapi sebenarnya produk yang baik atau brand yang baik itu harus selalu ada narasi yang di-engineer untuk menerjemahkan produk tersebut gitu. Dan nggak semua founder itu sebenarnya paham mengenai ceritanya atau nggak paham bagaimana cara bercerita, tapi dia paham ceritanya. Nah nanti yang bercerita bisa orang lain. Ya itu bisa tugas orang lain. Tapi dia paham ceritanya, dia paham apa yang pengen disampaikan, tapi belum tentu storyteller. Nggak semua, kayak misalnya CEO-nya Apple ya, setelah Steve Jobs kan nggak ada yang jago bercerita, nggak sejago Steve Jobs lah kalau bercerita. Tapi Apple udah punya guideline story yang harus dia jaga. Jadi nanti itu siapa nih yang mau cerita ini, siapa nih yang mau cerita ini, siapa nih yang mau ngutamain ini. Dan bentuk cerita itu nggak melulu tentang bahwa ini ada narasinya. Bisa jadi bagaimana cara mereka mengemas sebuah fitur menjadi sebuah bahasa yang mudah diterjemahkan oleh orang. Jadi contohnya Apple nggak bilang bahwa kamera 48 megapiksel, tapi dia tulis cinema. Jadi orang tahu, oh ini kualitas gambarnya bisa untuk bikin film, tapi nggak perlu nyeritain megapikselnya. Itu salah satu contoh bagaimana sebuah produk diturunkan menjadi sebuah cerita, sebuah narasi. Gitu maksudnya. Kayak ini aja, lu lihat ikan Red Bull dah, kan nggak ada dia minum. Nggak ada bantengnya. Nggak ada bantengnya, nggak ada Red Bullnya. Bantengnya nggak merah. Oh iya, itu tuh fiksi. Nggak bener ada ya banteng Kan merah. iklan Red Bull itu tidak pernah bilang seger banget, nggak gitu. Tapi dia ngasih tahu bahwa olahraga ekstrim tuh engage dengan dia bercerita champion itu datang dari mana. Nike deh. Nike kan selalu champion tuh pakai Nike. Akhirnya story dari Nike itu. Nah, berarti kan si storyteller yang pembisnis ini punya gaya storytelling sendiri kan? Iya. Itu bukan yang lu bawa ke stand up? Iya. Itu juga yang lu bawa ke stand Itu up? yang gue bawa juga ke stand up. Oh, pantas kerasa beda sama yang lain gitu gua ngerasa. Ya Eja tuh salah satu yang menurut gua, entah kenapa dari pertama kali gua nonton sama dia, gua pengen nyimak walaupun gua nggak tertarik sama premisnya. Ini buat gua. Betul, ya. Buat gua gitu, gua pengen nyimak walaupun nggak tertarik sama premisnya, dan Eja sanggup memangkas kata sehingga berkesan bahwa seluruh ceritanya bisa utuh dalam waktu singkat. Iya. Dan gua ngerasa bahwa dia tidak perlu ada bridging yang terlalu muluk-muluk, tapi ya udah nyampe aja Iya. gitu. Iya. Jadi
ini juga Peko, kalau dari gue ya ngelihat secara, gue kan suka merhatiin delivery orang. Delivery aja tuh template banget. Iya. Cuman ha gitu. Tapi based on apa yang dia omongin aja kita bisa engage gitu. Tapi ternyata komik-komik lu nonton ini nggak? Funny as Fuck-nya Kevin Hart. Nonton Iya. beberapa episode. Ternyata gue menganggap, komik-komik luar tuh begitu tau. Kata-katanya tuh dipangkasnya banyak gitu ya. Gayanya template, tapi emang ini kalau yang gue bilang attitude-nya dibawa terus. Oh iya. Dia selalu bawa attitude-nya di atas panggung gitu. Itu yang paling penting. Padahal pemilihan katanya menurut gue cukup ringkas semuanya. Tahu-tahu punchline aja gitu Stand kan. up banget kan. Stand up banget. Stand up banget. Stand up banget. Dan wajar sih kalau delivery dia kan mikirin gimana caranya untung sebesar-besarnya dengan modal sedikit-dikitnya. Jadi dikit ngomong yang penting nyampe. Aduh, masih pembisnis. Efektivitas. Ja, ini pertanyaan, mau gue jadiin pertanyaan template-nya NDD sih. Apa navigasi di dalam hidup lo yang kemudian lo anggap sebagai hal yang bisa lo wariskan ke anak lo deh? Ini nih navigasi hidup gue nih, ini anak gue juga harus megang hal yang sama karena ini ternyata works buat gue. Berarti pegangan yang mengarahkan hidupnya ya? Iya. Pegangan gua ini apa nih, satu kata apa? Bebas. Oh, pegangan hidup gue sih, gue pengen ngajarin ke anak gue soal jangan pernah takut, jangan pernah kejanggal sama rasa takut. Jangan pernah kejegal sama rasa Iya, takut. jangan pernah. Karena itulah kenapa gue stand up. Oh, lo unlocking ya? Iya, karena di stand up itu menurut gue seni yang paling efektif untuk lu merawat rasa takut. Oh, stand up itu adalah hal yang paling efektif untuk Merawat rasa takut. Iya, merawat rasa takut. Sebesar apapun komikanya, pasti punya rasa takut ketika dia punya materi baru. Oke. Nah, dengan lu terbiasa melawan rasa takut, ya harusnya apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari lu nggak pernah kalah. Karena lu lawan terus, karena lu punya mentalitasnya. Iya, jadi lo berani open mic terus datang tiap minggu. Iya. Itu kan kayak ngelawan Lu kan keraguan ngelawan ya. rasa takut kan. Menurut gue cuman kesenian stand up doang tuh. Yang rasa takutnya terus terawat. Misalnya gini deh, musisi besar, mungkin dia punya rasa takut untuk ngadepin penonton 1 GBK. Tapi setelah itu, dia udah tahu dikasih 1 GBK lagi, dia udah gak takut. Iya. Tapi komedian, Iya. 1 GBK nih, minggu ini. Tahun depan dia 1 GBK lagi, takut lagi. Masih takut. Karena materinya beda. Gak usah begitu. Abis dari 1 GBK besok ke open mic lagi, dengan materi baru kan tentu lucu lagi. Iya, betul. Iya. Bahkan dari satu open mic ke open mic lain. Iya. Atau bahkan dengan materi yang sama. Kan lo Iya. juga gak works kan Betul, di Prisolukannya. Gagal betul. kan lo. Iya. Di Prisolu kan gagal kan materi yang sama betul, kan ya. betul. Lanjut, timpa. Biar langsung kegeser topik itu. Ayo. Gitu, nah. Dengan gue terbiasa melawan dan melawan rasa takut, entah hasilnya menang atau kalah, tapi gue lewatin. Nah, itu harusnya mentalitas yang setiap hari gue lakukan ketika gue takut sama kehidupan ini. Oke. Kayak anjing, gue takut miskin misalnya. Lah ngapain takut? Iya. Anjing, gue takut gagal nih bisnis gue. Ih, ngapain takut? Gitu-gitu. Tapi merawat ketakutan tetap perlu ada supaya lo kemudian punya motivasi untuk terus bergerak ya. Iya. Merawat ketakutan menarik banget tuh sebenarnya tuh. Jangan pernah takut, tapi di saat yang bersamaan harus merawat takutnya supaya Iya. tetap terus termotivasi. Kayak takut mah ini kan, ya manusiawi kan takut. Tapi kayak punya mentalitas bahwa lu terbiasa dengan rasa takut dan lewatin terus, itu cuma stand up menurut gua. Oh. Nggak tahu ya, apalagi yang kesenian yang bisa kayak gitu. Berarti kayaknya akan stand up nanti. Enggak, gitu. Aduh, jangan udah deh. mau gue kombutin. Jangan, Gue banyak jangan. materi soal bapaknya. Udah mau gue kombutin. Jangan deh kalau itu mah. Oke, Ja. Thank you banget. Lo udah bisa sharing-sharing banyak di sini. Gue juga. Sebenarnya nih, gue tuh dari kemarin tuh yang gue kulik apa? Yang udah lo omongin di tempat lain apa ya? Supaya gue ngomongin lagi di sini. Yang menarik adalah menurut gue ya, setelah Eja menjadi grand finalis dan muncul sebagai juara 2 adalah ternyata dia sudah siap menyambutnya dengan banyak hal. Dari bikin konten, dari dia kemudian menyambut banyak sekali influencer bahkan yang
bergerak di threads di Instagram, kemudian di follow up terus. Ya. Artinya after Suci ternyata kalau tadi Rio Dumatubun bilang di konten lo istirahatnya nanti, kayaknya lo bahkan Dia langsung digas. jadi tidak istirahat gitu loh. Iya, Menurut gue bener jadi sih. tidak istirahat. Setelah gue pikir-pikir iya. Iya. Jadi tidak istirahat dan menurut gue itu malah jadi sangat menarik. Apalagi di beat dia yang di final adalah ngomongin Rizky Prasetya gitu, akhirnya kayak kehilangan momentum gitu loh. Menurut gue itu jadi menarik dan Betul. Eja berusaha bikin antitesisnya soal juara tuh ternyata harus ngelakuin sesuatu hal yang terus-menerus dirawat sama dia dan ternyata kita temu jawabannya adalah ya itu tadi ngerawat rasa takut itu justru malahan yang akhirnya sangat menarik. Dan thank you udah nge-share-nya. Seperti biasa Sahat akan menutup dengan sangat lucu sekali. Dia biasanya ini bagus banget. Biasanya dia closing-closingnya dia adalah closing-closing yang bisa dianggap sebagai closing setara dengan Kevin Hart. Kita udah mendengar banyak cerita dari Eja Saputra tentang bagaimana dia menjalani hidup, memulai karirnya dari bisnis. Kayaknya akan melengkapi kisah ini kalau kita tutup dengan kata-kata terkenal dari anak singkong. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka jaipong, kau suka disco.